Standar-standar yang relevan. Proficiency and do professional care. Para auditor internal harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko fraud dan memahami bagaimana fraud itu ditangani oleh organisasi. Do professional care. Para auditor internal harus melaksanakan kehati-hatian profesional mereka dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya luasnya pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan, kerumitan, materiality, atau pentingnya hal-hal yang sedang diperiksa, di mana prosedur-prosedur asuransi diterapkan, kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses-proses pengendalian. Probabilitas terjadinya kesalahan, fraud, atau ketidakpatuhan yang signifikan, serta biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang diterima untuk mendapatkan kepastian ada atau tidaknya fraud. Reporting to senior management and the board. Pimpinan tertinggi Satuan Pengawas Internal, the Chief Audit Executive atau CIA, harus melaporkan secara berkala kepada manajemen senior dan Dewan, Dekom atau badan tertinggi yang melakukan pengawasan, mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja dari kegiatan audit internal, dibandingkan dengan rencana-rencananya. Pelaporan ini juga harus meliputi paparan risiko dan masalah-masalah pengendalian yang signifikan, termasuk risiko fraud, masalah-masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang perlu atau diminta manajemen dan dewan. Risk management. Kegiatan audit internal harus mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana organisasi menangani risiko fraud. Engagement objektif. Para auditor internal harus mempertimbangkan probabilitas terjadinya kesalahan, fraud, ketidakpatuhan, dan paparan-paparan lain yang signifikan ketika merumuskan tujuan-tujuan penugasan. Rangkuman tentang fraud dan penanganannya. Fraud berdampak negatif pada organisasi dan dalam berbagai bentuk seperti kerugian keuangan, reputasi, dampak psikologis, dan sosial. Fraud harus ditangani dengan program manajemen fraud yang efektif. Program manajemen fraud yang efektif mempunyai yang pertama, kebijakan etika perusahaan. Yang kedua, fraud awareness atau sadar fraud. Yang ketiga, fraud risk assessment. Yang keempat, review yang terus-menerus. Yang kelima, prevention dan detection. Dan yang terakhir, investigation. Anti-fraud strategi. Nah, gambar ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian luar yang merupakan lingkungan pengendalian atau control environment yang melindungi baling-baling berwarna. Lingkar luar terdiri dari aturan atau legislation yang bisa berasal dari hukum dan ketentuan perundang-undangan, maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Manajemen risiko atau risk management yang mengelola risiko-risiko organisasi, termasuk risiko fraud. Selanjutnya ada corporate governance atau good corporate governance. Budaya beretika atau ethical culture, artinya etika yang dipraktikkan bukan sekedar kode etik di atas kertas berlogo perusahaan, khususnya tone at the top. Nah, lingkar luar ini yang melindungi baling-baling berwarna, sehingga strategi melawan fraud ini dapat berfungsi. Baling-baling berwarna terdiri dari fraud prevention, yaitu upaya dan kebijakan mencegah terjadinya fraud. Fraud detection, upaya dan kebijakan untuk mendeteksi dan menemukan fraud jika fraud masih terjadi dan masih tidak terbendung, atau ada fraud response, yaitu upaya dan kebijakan untuk menindaklanjuti fraud yang sudah ditemukan sebagai hasil investigasi fraud. Selanjutnya ada persinggungan dari ketiga baling-baling, yaitu fraud prevention, fraud detection, dan fraud response yang dilaksanakan dengan efektif, yaitu tegas dan tidak pandang bulu, akan memberikan efek jerat terhadap fraud atau fraud deterrence. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan CIA untuk mempertimbangkan hal-hal seputar fraud ketika sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan audit internal. Yang pertama, lakukan audit terhadap seluruh pengendalian manajemen terhadap fraud. Ini meliputi audit atas kebijakan, praktik-praktik untuk fraud awareness, tone at the top, tata kelola di tingkat dewan atau senior management, dan lain-lain.
Selanjutnya, lakukan audit untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan fraud dengan menguji proses-proses berisiko tinggi. Tujuannya ialah menemukan indikator-indikator fraud di dalam organisasi yang dilakukan dalam hubungan bisnis eksternal. Selanjutnya, pertimbangkan untuk membahas fraud sebagai bagian rutin dari setiap audit, misalnya brainstorming, tukar pikiran, atau diskusi tentang risiko fraud. Dan yang terakhir, penugasan konsulting membantu manajemen, misalnya untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, serta menentukan ampuh tidaknya control environment untuk mereview proses-proses, usaha baru, atau IT application. Case Theory Approach untuk investigasi. Pendekatan yang mirip dengan metode ilmiah yang menggunakan percobaan atau eksperimen dengan langkah berikut. Yang pertama, melakukan analisis data untuk membuat hipotesis. Yang kedua, menguji hipotesis dengan fakta yang ada. Ketiga, berhalus atau mengubah hipotesis sehingga menjadi kesimpulan yang pasti. Pendekatan ini dimulai dengan asumsi atau perkiraan berdasarkan informasi, yaitu bukti-bukti yang tersedia. Asumsi atau perkiraan itu adalah apa yang terjadi menurut pemikiran investigator, yang kemudian digunakan untuk membuat rancangan investigatif. Pendekatan case teori menghasilkan rencana penyidikan. Jika teori terbukti, inilah bukti adanya kesalahan, dan jika tidak terbukti, penyidik dapat memperbaiki teorinya, kemudian diproses ulang kembali. Pendekatan ini memungkinkan penyidik membuktikan sampai batas tertentu bahwa tindakan yang dicurigai tidak terjadi. Pendekatan case teori merupakan sekedar alat investigasi untuk menghasilkan hipotesis yang dapat mengatur dan mengarahkan suatu investigasi berdasarkan informasi yang tersedia pada waktu itu. Pelajari unsur-unsur pembuktian untuk perbuatan yang disangkakan. Hafalkan unsur-unsur pembuktian untuk setiap perbuatan atau pelanggaran yang disangkakan berdasarkan teori dan gunakan untuk menyusun investigasi dengan teratur dan menguji kecukupan bukti. Penyidik harus tahu pada setiap langkah dari kasus yang ditanganinya, bukti apa yang harus diperolehnya untuk membuat adanya pelanggaran. Banyak penyidik mengabaikan aturan dasar ini dengan akibat bukti yang terkumpul terlalu sedikit atau banyak yang tidak relevan. Atur dan simpan secara rapi bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Gunakan bagan-bagan, grafik, spreadsheet, dan ringkasan untuk menganalisis data yang kompleks. Namun, jangan melakukan berlebihan sehingga menguras waktu yang dapat dimanfaatkan untuk mengejar petunjuk-petunjuk baru dan memperbaiki atau menyempurnakan theory of the case. Pastikan semua bukti telah terekam dengan baik, aman, dan lengkap, termasuk bukti-bukti elektronis. Pastikan sumber-sumber dari mana bukti diperoleh telah dicatat. Buatlah kronologi kasusnya. Buat kronologi dari peristiwa yang terjadi, susun fakta-fakta penting menurut tanggal terjadinya, lalu dicatat dalam kolom-kolom terpisah. Buat kronologi itu dengan sederhana. Fokusnya adalah pada bukti-bukti yang berpotensi menjadi relevan. Kebanyakan informasi akan mengurangi kegunaannya. Review dan mutakhirkan secara teratur, tambahkan informasi baru dengan berjalannya investigasi dan buang atau pisahkan apa-apa yang tidak relevan lagi. 10 langkah dasar untuk investigasi yang kompleks. Langkah pertama, mulai kasusnya. Langkah pertama dalam investigasi korupsi dan fraud dimulai dengan adanya keluhan secara lisan atau tertulis, petunjuk atau red flag, proaktif automated fraud detection test. Keluhan secara lisan atau tertulis. Jawab segera keluhan tersebut untuk menegaskan bahwa keluhan sudah diterima dan untuk menanyakan apakah ada informasi tambahan. Jika mungkin, lakukan penelitian dengan cepat untuk menginformasi setidaknya tentang transaksi yang dilaporkan. Hal ini akan membantu penyidik ketika menyiapkan bahan wawancara dan akan mendorong si pelapor untuk membantu penyidik meskipun upaya penyidik tidak terlalu banyak. Sebaliknya, jika penyidik tidak memberi kesan telah berupaya menindaklanjuti laporan atau keluhan, hal ini akan mengecewakan whistleblower dan mempengaruhi seleranya membantu penyidik lebih lanjut. Hati-hati dengan keluhan dalam proses pengadaan, yang tidak secara serta-merta berarti ada korupsi. Sekalipun mereka tahu bahwa tindak pidana korupsi terjadi dan mereka takut bahwa keluhan itu menyebabkan mereka masuk daftar hitam atau ancaman lainnya, jika secara santun penyidik cukup mengejar hal ini dan dengan menekankan kerahasiaan informasi ini, pelapor dapat diyakinkan untuk memberikan informasi tentang fraud atau korupsi yang terjadi. Selanjutnya adalah petunjuk atau red flag. Jika kasusnya dimulai dengan petunjuk atau red flag, bandingkan isi red flag tersebut dengan skema yang mungkin digunakan fraud dan kemudian perhatikan indikator-indikator lain dari skema-skema yang dicurigai. Misalnya, disetujuinya penawaran dengan harga-harga tinggi dan atau pekerjaan konstruksi dengan mutu rendah, tanpa ada keluhan atau teguran. Memberikan indikasi kemungkinan adanya kickbacks atau suap dari kontraktor kepada klien.
Jika red flag ini ditemukan, cari indikator lain yang menunjukkan adanya kickbacks seperti seleksi kontraktor yang dicurigai atau kekayaan mendadak yang tidak dapat dijelaskan dari pejabat yang memberikan persetujuan. Tabel halaman 432 hingga 433 pada buku Internal Audit menunjukkan contoh dari red flags, indikasi, atau petunjuk adanya fraud, diikuti dengan cara-cara atau skema bagaimana fraud dilaksanakan. Untuk 11 tahap, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pengadaan sampai tahap pembayaran. Fraud dan korupsi berpotensi terjadi pada setiap tahap, begitu juga dengan bentuk kegiatan dalam setiap organisasi. Yang ketiga, ada Proactive Automated Fraud Detection Test. Contoh ketiga dari langkah pertama ini berbeda dari dua contoh sebelumnya. Kalau dalam dua contoh terdahulu, penyidik mendapat masukan dari pihak lain, yaitu baik berupa keluhan atau laporan dari whistleblower, maupun berupa red flags dan petunjuk. Dalam contoh ketiga ini, penyidik secara proaktif membuat peta fraud yang berpotensi terjadi, kemudian melakukan pengujian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan perangkat keras yaitu komputer dan perangkat lunaknya yaitu software atau aplikasi, atau yang disebut dalam judul Automated Fraud Detection Test. Selanjutnya, langkah kedua yaitu evaluasi tuduhan atau kecurigaan. Tentukan apakah tuduhan atau allegations atau kecurigaan berdasarkan red flags cukup spesifik dan serius untuk melakukan investigasi. Jika diyakini investigasi lebih lanjut memang diperlukan, upayakan membuat penilaian awal atau preliminary assessment secara cepat untuk menentukan kebenaran dan keakuratan keluhan atau laporan yang diterima. Langkah yang ketiga adalah lakukan uji latar belakang. Istilah uji latar belakang merupakan terjemahan dari background check. Istilah yang dipakai dalam tulisan ini adalah due diligence background check yang bermakna pemeriksaan latar belakang secara saksama, penuh ketekunan dan kehati-hatian. Periksa latar belakang, baik secara online maupun catatan-catatan yang ada tentang perusahaan atau perorangan yang dicurigai untuk menilai tuduhan dan mencari bukti-bukti lain mengenai fraud atau korupsi, seperti adanya shell companies atau perusahaan cangkang atau perusahaan kosong yang dapat digunakan pemiliknya yang berlindung di balik kerahasiaan. Selanjutnya, langkah keempat adalah selesaikan persiapan untuk menjalankan investigasi. Selesaikan pengumpulan dokumen, data, dan wawancara dalam unit atau bagian atau tim yang menangani investigasi. Poin pertama adalah lihat dalam dokumen-dokumen tender adanya bukti pengaruh korupsi dengan memanipulasi faktor-faktor SPQKD yang merupakan singkatan dari Selection, Pricing, Quantity, Quality, dan Delivery. Yang poin kedua, dengan hati-hati periksa dokumen tender dan proposal, CVs, dan dokumen lain yang disampaikan oleh perusahaan yang dicurigai untuk melihat kemungkinan pernyataan-pernyataan yang bersifat fraud. Poin ketiga, yaitu akses. Dengan kewenangan yang cukup, informasi yang relevan dalam email dan yang tersimpan dalam tempat penyimpanan data di komputer. Dan yang poin keempat adalah tentukan apakah wawancara awal perlu dilakukan. Langkah kelima, persiapkan predication. Yang pertama, review persiapan dan hasil, yakni mereview semua persiapan yang telah dilakukan dan evaluasi apakah ada cukup prediksi untuk melanjutkan investigasi. Yang kedua, perbaiki atau susun case theory. Pastikan teori kasus sudah dirumuskan dan jika perlu, perbaiki dan susun dengan teratur bukti-bukti menurut unsur-unsur pembuktian dari klaim yang diajukan. Yang ketiga, perlukah bantuan penegak hukum? Jika bantuan penegak hukum diperlukan, maka pastikan ada cukup alasan untuk meminta bantuan tersebut. Langkah yang keenam, mulailah investigasi eksternal. Yang pertama, mulai dari saksi yang tidak berkepentingan, yang diikuti dengan saksi yang kooperatif, kemudian para fasilitator, dan juga rekan pelaku. 3 proses ini di kalangan penyidik Indonesia dikenal sebagai pendekatan MBP atau makan bubur panas, yakni urutan pemeriksaan dimulai dari saksi yang paling jauh hingga ke tersangka utama. Langkah ketujuh, buktikan pembayaran gelap atau melawan hukum. Yang pertama, strategi pembuktian pembayaran gelap. Periksa catatan kontraktor atau point of payment dan catatan pegawai atau pejabat.
lalu memulai proses penelusuran uang atau tracing proses, dan jika tidak bisa dibuktikan secara langsung, upayakan secara tidak langsung dengan menunjukkan pengeluaran ekstravaganza yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya, langkah yang ke-8, yakni dapatkan bantuan saksi dari dalam. Yang pertama, peran saksi internal. Dapatkan bantuan dari saksi internal seperti pengamat yang jujur atau perantara. Kemudian, tentukan strategi terbaik untuk mendapatkan bantuan atau kerjasamanya. Langkah ke-9, wawancara tersangka utama. Yang pertama, melakukan wawancara yang mendalam terhadap tersangka utama. Yang kedua, tanyakan apa peranannya dalam pemberian kontrak dan hal-hal yang relevan. Yang ketiga, pastikan adanya cukup bukti untuk memperoleh pengakuan. Dan yang terakhir, mencatat wawancara tersebut. Langkah yang terakhir yakni langkah ke-10. Buat laporan akhir. Yang pertama, tentukan tindakan, yakni menentukan tindakan yang akan diambil, apakah sanksi administratif atau tindakan hukum. Yang kedua, siapkan laporan akhir, yakni menyiapkan laporan akhir yang singkat, jelas, dan disusun berdasarkan unsur-unsur pembuktian. Selanjutnya, apa itu element of proof? Dalam beberapa langkah sebelumnya, digunakan istilah hukum element of proof. Istilah selengkapnya adalah unsur-unsur perbuatan fraud yang harus dibuktikan. Antara lain, yang pertama, setiap perbuatan atau yang dilarang, atau tidak berbuat atau yang diwajibkan. Yang kedua, termasuk misrepresentation atau memberikan keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, yang secara sengaja atau tidak sengaja diketahui akan menyesatkan atau berupaya menyesatkan. Yang keempat, suatu pihak. Yang kelima, untuk mendapatkan manfaat keuangan atau manfaat lain. Dan yang terakhir, menghindari suatu kewajiban. Predication, menurut Kamus Merriam-Webster, memiliki definisi sebagai berikut. Kamus Merriam-Webster menyajikan definisi predication dalam makna kuno, yakni suatu tindakan untuk menyatakan sesuatu, seperti penyampaian proklamasi 17 Agustus 1945 atau tindakan menyampaikan khotbah dan khotbah itu sendiri. Definisi yang kedua, pengertian yang dipakai pada masa ini, yakni pengungkapan suatu tindakan, keadaan, atau mutu, dan suatu penegasan logis mengenai sesuatu. Predication dalam pemeriksaan fraud umumnya diambil dari ACFA, the Association of Fraud Examiners. Definisi ACFA disajikan dalam gambar berikut. Fraud Examination, Predication. Poin pertama menjelaskan mengenai definisi dari Asosiasi Para Pemeriksa Fraud (ACFA). Poin kedua menjelaskan mengenai peringatan ACFA sekaligus petunjuk penggunaan predication. Definisi predication menurut ACFA adalah sebagai berikut. Unsur-unsur dari definisi predication. First, predication is the totality of circumstances. Second, that would lead. Third, a reasonable, professionally trained, and prudent individual. Fourth, to believe. Fifth, a fraud has occurred, is occurring, or will occur. Yang pertama, predication is the totality of circumstances. The totality of circumstances adalah istilah hukum yang dapat diartikan sebagai standar atau patokan ketika membuat analisis, yang keputusannya didasarkan atas semua informasi yang ada atau tersedia. Kedua, that will lead. Butir kedua ini berhubungan dengan butir satu, yaitu dengan mengetahui seluruh keadaan secara lengkap. Fakta ini membawa si pemeriksa, for the examiner,
pada kesimpulan butir 4 dan 5. Ketiga, a reasonable, professional, trained, and prudent individual. Butir ketiga berbicara mengenai atribut si pemeriksa, yaitu orang yang memiliki 3 kriteria di bawah ini, atau dapat disimpulkan dengan kata lain, tidak sembarang orang dapat membuat predication. Ia mempunyai latihan khusus dan pengalaman yang luas. Keempat, to believe. Si pemeriksa fraud dengan atribut-atribut yang disebut dalam butir 3, setelah melihat seluruh keadaan dalam butir 1, mempunyai dasar untuk menyimpulkan. Dasar untuk menyimpulkan inilah makna kata believe atau percaya. Apa kesimpulannya atau apa yang dipercayainya? Setelah melihat semua fakta yang menggambarkan seluruh keadaan. Kesimpulannya disajikan dalam butir 5. Kelima, a fraud has occurred, is occurring, or will occur. Kesimpulan sang pemeriksa fraud setelah melihat seluruh keadaan adalah ia percaya fraud sudah terjadi, sedang berlangsung, atau masih akan terjadi. Gambaran utuh dalam prediksi. Lihatlah gambar di samping. Ini adalah 10 keping yang sudah dirangkai menjadi bentuk anjing. Menggunakan gambaran utuh atau gambaran seutuhnya dari cara atau skema fraud yang digunakan untuk meninggalkan bahasa hukum untuk istilah the totality of the circumstances, pembaca membayangkan potongan-potongan atau keping-keping dalam permainan anak-anak yang dinamakan jigsaw puzzle. Dalam fraud atau kejahatan lain, keping-keping itu mempunyai nama. Kami menggunakan nama-nama dalam bahasa Inggris, yakni what, who, how, why, when, where. Jika kita mengetahui, yang pertama seperti apa kasusnya, apa yang terjadi, ini termasuk dalam what. Siapa yang melakukannya, ini termasuk who. Bagaimana dilakukannya, ini termasuk how. Misalnya kasus pembunuhan, apakah dengan tangan kosong, mencekik, atau menggunakan senjata tajam, pisau, pedang, atau senjata api, pistol, dan seterusnya. Apa motif kejahatan tersebut? Ini termasuk why, apakah mau mencuri uang, atau handphone, si korban, atau karena cemburu, dan lain-lain. Yang terakhir, di mana kejahatan direncanakan, kemudian dilakukan, di mana mayat dibuang, dan seterusnya. Nah, hal ini menjawab pertanyaan dari where. Predikasi, hipotesis, dan teori fraud. Proses pemeriksaan fraud bisa dimulai. Seperti dalam karya ilmiah, hipotesis ini harus diuji. Pengujian ini akan menentukan apakah hipotesis diterima menjadi teori, dalam hal ini masuk dalam teori fraud, atau ditolak.